Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, kali ini kita akan merancang sebuah sistem informasi, yaitu Sisvo Absen PTK, atau dalam istilah lainnya absen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang lagi booming teman-teman, menghadapi situasi pandemi corona yang entah kapan berakhirnya. Jadi kita coba bikin sebuah sistem yang bisa menampung gitu ya, atau nanti bisa diterapkan untuk absen mandiri oleh guru-guru di sekolah maupun pegawai di instansi tertentu. Kita coba nanti untuk mendesainnya, tapi step by step. Kita mulai nanti dari awal tutorial ini, yaitu mendesain form login terlebih dahulu. Tapi sebelum form login, berkaitan nanti pasti dengan database-nya. Maka dua hal ini yang akan kita coba desain di awal ini. Untuk saat ini yang perlu kita butuhkan atau bahan atau alat yang kita butuhkan adalah server lokalnya sendiri berupa SAM atau WAM. Kebetulan yang saya gunakan adalah SAM, teman-teman. Versinya boleh sama dengan saya. Ini versi 56, saya lupa seri belakangnya. Yang jelas PHP 5 ke atas insya Allah. Kemudian kita juga menggunakan Sublime Text atau Notepad++, tapi saya menyarankan sebaiknya Sublime Text. Kenapa tidak dipakai Dreamweaver? Karena jawabannya Dreamweaver kalau dipakai untuk mendesain yang menu admin atau CMS Bootstrap yang setengah jadi dari aplikasi ini, maka biasanya agak berat. Maka saya menyarankan ke Sublime Text saja. Alat atau bahan yang kita butuhkan berikutnya adalah sebuah menu nanti dalam bentuk CMS. Sebenarnya ini bisa teman-teman download dari internet, tinggal dicari, diketik menu admin Bootstrap gitu ya. Saya contohkan di sini, misal saya mencari ini nih, template menu Bootstrap yang free misal gitu, nanti disediakan. Contohnya seperti berikut teman-teman. Kemudian banyak pilihannya, bisa teman-teman download. Ini tidak hanya satu tempat, mungkin bisa teman-teman cari di tempat yang lain ya. Oke, kebetulan kita sudah mendownload, nanti tinggal kita share kepada teman-teman semuanya. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai dengan memperhatikan tampilan di Notepad ini sebagai navigasi supaya kita tidak keluar jalur dari apa yang sudah kita sampaikan atau kita buat atau kita rencanakan. Maka alangkah baiknya kalau kita tulis di Notepad biar tidak keluar jalur. Oke, kita mulai dari desain database. Yang pertama, saya yakin teman-teman sudah ahli atau jago membuat database. Kita mulai tadi, start dulu, SAM-nya udah. Oke, kita mulai calhost phpMyAdmin. Izin sebentar, kita ambil kaca pembesarnya dulu teman-teman, pakai aplikasi Zoom It. Oke, ini tampilan phpMyAdmin-nya. Kita mulai dengan bikin database baru. Bisa dimulai dari sini, create new, atau dari menu database juga boleh. Kita bikin namanya DB apa ya? Sebaiknya pakai DB underscore agar dikategorikan atau dikelompokkan berdasarkan TB-TB semuanya, seperti yang terlihat di samping kiri Anda. Kita buat DB absen
PTK teman-teman. Hati-hati penulisannya absen PTK bukan absen P3. Kita klik, itu kita buat. Oke, absen PTK sudah dibuat. Kemudian kita diminta untuk bikin tabel-tabel yang ada di dalam database tersebut. Pertama yang akan kita buat adalah tabel user. Tulisannya adalah USER, user. Kemudian jumlah kolomnya kita bikin aja 3. Oke. Kolom pertama kita diminta input username. Jenisnya varchar, panjangnya sekitar 20 teman-teman, cukup. Kemudian password. Ini juga tipenya varchar. Kemudian untuk password kita pakai 32 karena untuk MD5 ini teman-teman. Kemudian level kita pakai varchar juga. Levelnya min atau PTK nanti gitu ya. Berarti sekitar 20 cukup ya. 20 cukup. Ya kalau sudah kita enter saja. Baik. Satu tabel sudah terbuat ya, yang ini. Kemudian kita daripada bolak-balik ya, kita bikin saja tabel berikutnya ya, tabel berikutnya. Buat di sini teman-teman. Kita di klik dulu. Di sini diminta bikin tabel baru. Berikutnya adalah tabel PTK. PTK kependekan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi saya singkat PTK saja. Untuk kolomnya kita butuh NIP, nama, gender, alamat, nomor HP, mungkin nanti untuk WA gitu ya, atau grup WA-nya, sama username, berarti sekitar 6. Oke, 6 data kita kirim atau kita enter saja. Agak menutup. Yang pertama kita bikin ID PTK maksudnya teman-teman, atau kita buat ID PTK gitu ya. Varcharnya jenisnya varchar, ini sekitar 20 saja. Kalau NIP itu biasanya 18 digit. Kemudian nama juga varchar, ini sekitar 40 lah. Kemudian gender, ini juga varchar saja, tipenya sekitar 2 saja, LK atau PR gitu ya, LK atau PR. Kemudian setelah gender ada alamat. Oke, alamat varchar juga dibikin sekitar 100. Oke, kemudian ada no HP. HP ini saya singkat dengan HP gitu aja. Varchar mungkin sekitar 12 digit. Kemudian kita butuh penghubung dengan tabel user tadi, maka kita butuh di sini username. Oke, username tadi kita bikin sekitar berapa ya? 20 juga nggak apa-apa. Baik, ini teman-teman ID PTK, nama, gender, alamat, HP, username. Berikutnya agak jauh tombol OK-nya atau tombol save-nya, kita tekan enter saja di sini. Apa harus diklik simpan ya? Oh iya, harus klik simpan. Oke. Tabel kedua selesai. Berikutnya tabel yang ketiga. Kita bikin saja namanya absen masuk. Berarti dibikin A masuk gitu ya. Atau oke lah, dibikin A masuk gitu ya. Absen masuk maksudnya. Jumlah kolomnya sekitar ID, hari,
hari, tanggal, jam. Oke, berarti sekitar 4 saja. Oke, kita bikin yang pertama ID. Nama maksudnya adalah ID PTK ya, ID PTK. Varchar sekitar 20. Kemudian nama tidak perlu kita buat lagi. Kita bikin saja hari apa dia absen gitu ya. Kemudian ini cukup sekitar 30. Kemudian berikutnya ada TGL, tanggal berapa dia absen. Ini oh ya maaf, untuk tanggal settingannya date. Nggak perlu di setting panjang, secara otomatis default dari SQL nanti yang membuat. Kemudian jam ini untuk sementara kita bikin saja varchar teman-teman ya, sekitar 30 juga. Oke, tekan enter ya, processing. Oke, ini tabel yang ketiga. Kita bikin tabel satu lagi teman-teman, tabel yang keempat, pulang. Pulang itu maksudnya absen pulang, berarti 4 juga kolomnya. Oke, kita enter saja dulu teman-teman. Berarti dibikin di sini ID PTK lagi, kemudian ID tadi 20, hari lagi, kemudian ini 30 juga, tadi TGL ya, TGL, date, kemudian yang terakhir jamnya, jam maksudnya jam pulang gitu ya, jam pulang. Ini tipenya adalah varchar 30. Untuk membedakan dengan yang tadi teman-teman, sebaiknya kita ganti gitu ya, atau kita bedakan dengan yang sebelumnya. Kalau tadi ada jam saja, berarti ini kita bikin jam PLG, jam pulang gitu ya, tidak usah pakai spasi teman-teman, kita bikin saja jam PLG gitu ya. Oke, tekan enter lagi. Baik teman-teman, setengah dari perjalanan sudah kita lalui dalam membuat aplikasi ini. Oke, 2 sudah, sampai TB pulang. Oh, tadi namanya tidak pakai TB ya, langsung saja namanya user. Oke, ini saya ganti dulu teman-teman, user. Oh, ini tadi namanya A masuk, absen masuk, kemudian yang ini A pulang. Oke, berikutnya teman-teman, kalau belum punya menu admin, sebaiknya tadi yang saya tunjukkan mesti teman-teman download. Tapi nanti tenang teman-teman, ada yang sudah setengah jadi, yang sudah saya bantu teman-teman untuk membuatkannya, dan sudah ada panduannya. Maksudnya sudah ada satu panduan input, select, update, delete yang bisa diikuti untuk berikutnya. Nah, sebenarnya yang saya lakukan sama, saya download dulu, kemudian saya buka di browser saya. Sebenarnya tampilannya lengkapnya seperti ini teman-teman. Ini tampilan lengkap dari menu admin gitu ya, seperti ini, lengkap, ada tabel, ada bla bla bla. Akan tetapi tidak semuanya kita butuhkan. Sesuai dengan yang kita butuhkan, maka harus diedit tampilan yang ada ini semuanya. Oke, untuk tabel ini kita gunakan yang pilihannya banyak, ini ada basic dan segala macam teman-teman. Jadi
CMS Bootstrap ini adalah tampilan yang kalau boleh saya bilang, kalau bikin aplikasi dengan ini sudah setengah jadi. Jadi ibarat teman-teman mau mencari tempat tinggal gitu ya, atau rumah, kos, kontrakan gitu, ini tidak dibikin dari awal teman-teman. Tampilan Bootstrap ini sudah dibikin sedemikian rupa oleh para pakarnya, dan itu disediakan secara free, jadi kita bisa download. Dan sifat dari bukan mata kuliah, tapi sifat dari pemrograman PHP ini kan open source, jadi boleh siapapun mendownload dan mengcopy, mengedit, silakan. Jadi sama yang saya lakukan juga seperti itu, saya download kemudian udah setengah jadi ibarat mencari kontrakan atau rumah, jadi kita sudah disediakan isinya, tinggal kita lakukan yang namanya modifikasi atau renovasi di dalamnya lah gitu ya. Kalau tidak sesuai ruang tamu diubah, kalau tidak sesuai tabel ini dirubah, kalau tidak sesuai letak dari tampilan ini ya dirubah. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi teman-teman bebas melakukan perubahan data, dan basicnya secara basically ini dibikin dengan HTML dan CSS pasti. Kemudian belum ada sisipan coding PHP-nya teman-teman. Nah, tugas kita berikutnya nanti kita akan melakukan kustomisasi dulu sebelum sisip kode PHP. Jadi terakhir nanti kita sisip kode PHP-nya teman-teman. Oke. Ya, ini sedikit cerita dari tampilan yang sedemikian rupa teman-teman. Ini ada login, ini sudah ada login. Jadi tampilan ini kita modifikasi teman-teman. Yang sudah ada disediakan oleh CMS Bootstrap ini kita modifikasi. Nah, hasil dari modifikasi yang sudah saya lakukan dan nanti bisa dibagi ke teman-teman, bagi mahasiswa kami di IAIN Bukit Tinggi khususnya di PT IKA, bisa diakses nanti melalui aplikasi kampus kita, e-kampus. Bagi teman-teman yang juga ingin bergabung di channel ini, nanti bisa dikunjungi di website saya dan bisa di-download insya Allah di dalam ini webnya. Oke teman-teman, yang sudah saya lakukan seperti ini modifikasinya. Kita coba logout. Nah, oke. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti file atau programnya yang sudah saya modifikasi ini bisa di copy oleh teman-teman semuanya. Saya izin, saya copy dulu agar ketika dibagikan nanti sama dengan apa yang saya praktikumkan di sini. Izin sebentar teman-teman, kita copy dulu. Sambil mengcopy file, boleh sambil mengcopy juga teman-temannya atau programmernya gitu ya. Oke, yang nanti yang akan kita share yang ini teman-teman. Baik, saya buat namanya di dalam SAM-htdoc itu absen PTK teman-teman. Oke, kita buka di browser tadi absen PTK. Nah ini sebenarnya tampilan default awalnya ketika kita buka tampilan seperti ini langsung ke menu teman-teman. Tapi saya bermaksud mengalihkan dari menu langsung tampil indeksnya adalah indeks login. Maka dari itu login saya ganti menjadi indeks. Nah, seperti itu. Seperti yang terlihat di dalam folder absen PTK ini. Nah, ini dia.
login ini saya ganti atau saya copy, kemudian di rename namanya menjadi index, sehingga ketika kita buka tampilan absen PTK, maka yang akan dipanggil adalah indeks yang dari login tadi. Nah, itu maksudnya. Ketika kita buka ini di Sublime, oke, mungkin masih ada yang mesti kita modifikasi teman-teman. Saya lupa mengedit beberapa tampilan, misalkan seperti title, kemudian ada login apa ini, oh ya, title-titlenya ya yang perlu kita edit. Oke lah, yang pertama kita edit dulu. Mohon maaf, ini juga dari hasil project-project kami sebelum-sebelumnya. Kita bikin login absen PTK. Oke. Berikutnya yang kita ganti adalah line 50. Ini ada login sosiometri. Lupa mengganti. Login absen PTK gitu ya. Kita save, jangan lupa. Kemudian kita reload dan kita lihat hasilnya di sini. Apa sudah berganti? Oh ya, sudah. Baik, teman-teman, ini tampilan dari formnya. Kemudian untuk masuk ke dalam sistem, untuk melakukan uji coba sekarang, maka terlebih dahulu kita butuh koneksi ya, butuh koneksi antara PHP dengan database yang kita bikin tadi. Nah, ini dia. Butuh koneksi, butuh file koneksi. Maka dari itu kita coba koneksikan antara PHP yang ini dengan database yang kita bikin. Baik. Di dalam aplikasi tadi sudah ada sebenarnya teman-teman. Nah, ini dia. Ada file koneksi namanya. Bisa kita buka. Oke. Izin teman-teman untuk PHP 5 ke atas, mulai dari sekarang, sebenarnya udah jauh sih. Tapi ini disarankan saja pada teman-teman untuk menggunakan coding yang sudah di-upgrade harusnya, yaitu menggunakan MySQL connection. Nah, ini dia, localhost root. Oh, DB-nya masih belum diganti. Kita ganti DB-nya menjadi DB absen PTK, bukan PTIK ya, absen PTK. Oke, jangan lupa disimpan dulu teman-teman. Untuk mentesting apakah sudah bisa login atau belum, ada yang lupa kita melakukan pengaturan tadi. Harusnya kita input dulu satu user di dalam tabel user ini agar bisa kita coba atau kita uji nanti apakah bisa login atau tidak. Nah, teman-teman, untuk membuat user di sini karena passwordnya menggunakan password MD5, sebaiknya saya sarankan teman-teman punya untuk merubah password MD5 itu dengan MD5. Kalau tidak ada, nanti bisa juga dibagikan gitu ya. Kita isi formnya di sini. Misal saya mau default utama dulu ke admin gitu ya. Saya ubah admin dalam bentuk plain seperti ini, di submit menjadi Cipertek. Jadi ini yang akan kita copy ke dalam. Nah, ini teman-teman, di dalam ini berarti mesti kita tambahkan. Ada tambahkan? Oh, ada. Kalau tidak ada tambahkan, mungkin bahasanya berbeda, atau sisipkan, atau apa ya bahasanya, insert gitu ya, atau apa itu. Nah, pokoknya dicari yang ada ini, tambahkan. Maksudnya kita mau menambah, mengisi tabel user tadi. Nah, password yang akan teman-teman isi adalah password yang dari hasil plain text menjadi Cipertek. Cipertek ini yang teman-teman copy gitu ya, diletakkan di sini.
Kemudian levelnya adalah level admin. Oke, admin, password admin, level juga admin. Pak, ada yang bertanya mungkin, kenapa diubah atau mesti diubah password itu menjadi dari Cipertek menjadi plaintext? Oke, pertanyaannya cukup bagus. Jawabannya adalah ketika kita ubah ke dalam Cipertek seperti ini, seandainya nanti database kita dibobol oleh hacker gitu ya, maka kita sudah mengamankan password dari akun kita masing-masing. Sehingga kalau hacker ingin merubah lagi dari yang seperti ini menjadi Cipertek, dari Cipertek menjadi plaintext, maka butuh perjuangan yang ekstra teman-teman. Sebenarnya dengan MD5 ini sudah cukup gitu ya, tapi ada beberapa programmer yang lain menyarankan kalau bisa lebih dari yang 32 ini gitu ya, atau lebih dari 32 digit, mungkin 128 dan segala macam. Tapi dengan 32 digit ini insya Allah udah asal teman-teman kombinasikan di sini tadi, insya Allah cukup kuat gitu ya. Dikombinasikan terserah teman-teman gitu. Oke, kirim yang tadi sudah kita bikin. Satu baris ditambahkan, kita cek dulu teman-teman. Oke, sudah masuk. Berarti ini bisa kita uji nanti atas nama username ini, password ini, dan levelnya ini. Baik, kita mau melakukan uji coba teman-teman. Tapi sebelum diuji coba, alangkah baiknya saya jelaskan dulu sebelum masuk ke dalam sistem, agar terhubung nanti dari form login ini ke menu admin, maka kita butuh satu kode program, kode PHP tentunya, yang menghubungkan antara ini dengan tampilan login dengan tampilan menu. Mau nanti ditampilkan ke menu admin atau menu PTK. Nah, ini tugas dari code login namanya, atau kode login. Ibaratnya semacam security-nya, Anda usernya user apa, user admin, maka nanti kalau cocok dengan yang di database yang kita bikin tadi, maka diarahkan ke admin. Kalau levelnya sebagai PTK, maka diarahkan ke PTK. Oke, kita buka dulu satu buah lagi kode di Sublime Text. Nah, ini teman-teman. Kita hubungkan dengan koneksi terlebih dahulu. Kemudian kita deklarasikan variabelnya, username, password diubah dulu menjadi MD5, setelah itu jadi Cipertek, setelah itu dihubungkan dengan query usernya, select bintang from TB. TB user tadi kita tidak pakai TB user teman-teman, karena di database kita tadi kita langsung menggunakan user gitu ya. Oke, berarti kita ganti yang ini menjadi user, where username sama dengan username, password sama dengan password. Oke, kita lanjut berikutnya. MySQL fetch array string user. Ini kalau datanya ketemu, maka atau datanya ada, maka levelnya apa? Levelnya sebagai admin tadi ya. Admin. Kalau levelnya sebagai admin, maka diarahkan ke satu indeks. Kalau levelnya nanti sebagai PTK, diarahkan ke ruangan 2. Oke, ini ibaratnya ada ruangan 1, ada ruangan 2 gitu ya. Kalau tidak kedua-duanya yang atas tadi, maka diarahkan suruh login lagi. Kalau salah juga username sama password, suruh login lagi gitu ya. Oke, jangan lupa disimpan dulu teman-teman. Kita coba testing di aplikasi tadi. Baik, di sini. Bismillah, admin.
Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok tidak dibenarkan? Oke, kita cek lagi. Admin. Sebentar. Oh iya, di sini tidak satu. Levelnya tidak gitu ya. Bukan admin. Oke, kita simpan dulu, kita tes lagi. Oke, baik. Sudah diterima. Berarti teman-teman ada yang mesti diganti satu lagi, tapi ini di bagian folder 1 ya. Folder 1 dan folder 2 harusnya. Ada cek.php. Ceknya adalah untuk melihat apakah yang login itu benar-benar admin atau bukan. Atau di menu, bukan menu 2, tapi di folder 2, yang login itu benar-benar PTK atau bukan. Nah, gitu. Tadi dicek 1, di folder 1 admin. Sekarang dicek yang kedua PTK. Kalau benar-benar PTK, maka diarahkan ke 2. Kalau benar-benar admin, diarahkan ke 1. Oke, seperti itu. Kalau tidak benar, maka tidak dibenarkan mengakses directory ini, gitu ya. Suruh login lagi. Oke, kita testing dulu. Testing lagi, teman-teman. Tidak puas kita sampai di sana, sampai benar-benar clear jalannya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah tutorial yang pertama, cara bikin aplikasi atau form login pada Bootstrap ini. Kita share berikutnya, teman-teman, Bootstrap atau tampilan admin Bootstrap ini pada teman-teman beserta MD5 untuk merubah password tadi. Oke, demikian tutorial ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.